di bulan Ramadan masjid dan musala penuh. Yang sunat-sunat pun dikerjakan. Tapi di bulan Syawal ini masjid mulai lengang satu saf subuhnya. Kalau maghribnya pun gitu. Tapi bagaimanakah kita kiatnya untuk meningkat? Kan bulan Syawal ini peningkatan. Saya bilang tadi Pak D, halal bihalal cara kita Muhammadiyah kan tidak ada silaturahmi. Jadi bagaimanakah itu kita meningkat amal kita itu? Jangan di bulan Ramadan saja, tapi di bulan Syawal harus meningkat. Bagaimana kiatnya untuk peningkatan itu Pak D? Minta pencerahannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, di bulan Syawal bagaimana kiat meningkatkannya? Ya tentu dimulai ya dari pribadilah dulu. Di bulan Ramadan kenapa ya semuanya meningkat padahal berlapar-lapar. Mata pencarian sebagian besar meningkat, susunan di rumah tangga, buku, halaman malah cenderung lebih bersih. Karena puasanya benar, jadi orang yang berpuasa itu aktivitasnya banyak. Jadi kalau misalnya perut ini kosong, di awal dia dengan bersahur penuh berkah, itu banyak karya yang bisa diselesaikan. Nah untuk itu di bulan Syawal supaya jangan ada penurunan drastis seperti itu, juga ambillah momen puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturut-turut. Mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal ya. Boleh misalnya yang berhari raya Jumat, haram hukumnya berpuasa hari Jumat itu karena 1 Syawal. Terus hari Sabtu kan sudah tanggal 2 Syawal, lalu berpuasa berturut-turut. Moga-moga dengan puasa 6 hari itu menjaga, meningkatkan ketakwaan di samping pahalanya seumpama orang berpuasa setahun penuh kalau berpuasa 6 hari atau berganti hari ya terserah apa atau gimana. Di bulan Syawal itu jumlahnya yang 6 hari itu kita sudah paham semua. Kemudian baca Al-Quran jangan berhenti, tetaplah baca Quran. Misalnya kalau selama Ramadan ada target khatam ya bagus, tapi di bulan Syawal ini mungkin tidak mengejar target khatam Quran, tapi tetap baca Quran, biarlah 1 halaman tapi dengan terjemahnya dibaca dengan bertenang-tenang. Besok 1 halaman lagi, besok 1 halaman lagi, insya Allah ketakwaan tinggi. Lebih dari itu, kebiasaan memakmurkan masjid ya tetaplah dijaga. Memang begitulah ya, dari tahun ke tahun terlihat begitu 1 Syawal masuk masjid lengang kembali seperti sebulan yang lalu. Hanya musiman. Ya, apakah itu musiman dan bagaimana kita tetap mensyukuri bahwa perkembangan Islam untuk per negara di dunia sebenarnya Indonesia jauh lebih baik gitu. Nah, mungkin ini yang kita nanti kualitas demi kualitas tetap ditingkatkan. Mungkin itu dulu ya Bu Rita. Untuk Ajo Unia. Iya. Ya, pendengar silakan masih di telepon 812-878 atau di WhatsApp 081166669975. Ini mungkin ada juga yang nanti melaksanakan halal bihalal mungkin ya Ustadz ya di bulan Syawal. Jadi mungkin ada pertanyaan terkait dengan halal bihalal mendunia setiap bulan Syawal ini. Anda bisa telepon ataupun ke WhatsApp 081166669975. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Iya. Ustaz. Ya, silakan dari mana nih Pak? Siapa Pak? Ini Burhan Salunto. Pak Burhan. Silakan pertanyaannya Pak Burhan. Apa judul tadi Bu? Halal bihalal mendunia setiap bulan Syawal. Halal bihalal di dunia. Mendunia. Silakan Pak Burhan. Jadi intinya tentang halal bihalal. Iya. Apa mau tanya ada Bu? Pak Burhan mau menanyakan apa Pak Burhan? Silakan. Apa gunanya itu Bu? Apa gunanya itu? Oh, tujuannya halal bihalal ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Burhan.
Ya, halal bihalal apa gunanya? Ini kan suatu media pertemuan yang sudah dilakukan puluhan tahun di Indonesia. Gunanya adalah memperkuat tali silaturahim. Apakah itu antar berdusana, suku, atau kampung halaman, ada juga reunian, ataupun rekan kerja. Jadi dilakukan pertemuan karena tempat tugas berbeda-beda, walaupun lingkungan kerja sama, tapi untuk bertemu karena masing-masing di ruangannya ya. Lalu diadakan acara halal bihalal, dikosongkan benar jam kerjanya, apakah 1 atau 2 jam, ramah tamah. Jadi kalau sudah bertemu, sudah makan bersama, mungkin ada pengajian atau hiburan. Hiburan ini maknanya luas sekali ya. Penampilan seni budaya atau ada nasihat-nasihat, jadi tercerahkan hati, jadi terhibur. Atau memang penampilan hiburan yang nuansanya mendidik. Kalau hati senang, gembira, maka ya dendam, benci itu tidak ada lagi, yang ada semangat persatuan. Jadi kalau gunanya banyak sekali, mempererat tali silaturahim, memperkuat persatuan, mendapatkan berkah. Dan orang yang silaturahimnya terjaga, panjang umur, luas rezekinya. Panjang umur maksudnya ya hidupnya penuh makna. Kalau bertemu, sering bertemu-temu, semangat hidup tumbuh. Kalau semangat hidup tumbuh, rajin bekerja, berkarya, maka jauhlah kemiskinan. Jadi itu diantara gunanya. Lebih dari itu kan kenal mengenal ya. Wah, sudah besar saja ya, dulu kecil masih dalam gendongan, sekarang sudah mahasiswa aja misalnya itu. Karena sudah lama tidak bertemu mungkin ya. Iya, karena sudah jarang tak berjumpa. Oke, baik. Itu untuk Pak Burhan di Sawah Lunto. Masih di 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Dan ini masih terkait juga dengan perbincangan kita halal bihalal yang mendunia setiap Syawal. Nah, Ustaz, kalau berbicara tentang halal bihalal, seperti tadi ada tujuan begitu ya Ustaz. Nah, tapi mungkin halal bihalal ini sebaiknya diisi dengan aktivitas yang seperti apa Ustaz? Biasanya kan makan dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana Ustaz? Ya, makan jadi bagus ya. Bahasa halal bihalal itu, halal itu kan baik. Halal itu cenderung menyehatkan, mengandung berkah. Jadi jangan ada acara halal bihalal itu halal biharam. Karena ada dulu ya, saya waktu anak-anak, bagaimana ada minuman di rumah. Saya pikir minuman apa? Kiranya minuman beralkohol ya. Tuh semangat tuh. Ada minuman mereknya bir dan apa-apalah. Dulu tuh TKW, banyak merek-mereknya. Tuh semangat. Saya tidak tahu apa minumannya. Kira minuman itu yang memabukkan. Terus ada juga orang berhari raya itu yang kaya-kaya, dia pulang kampung bawa uang yang banyak. Dibawa teman-temannya berjudi. Jadi uangnya itu diberikan dalam bentuk berjudi. Itu halal biharam juga namanya. Kan bertemu juga tapi diiringi dengan perbuatan haram. Ada juga acara hiburan pertemuan di bulan Syawal itu. Pulang kampung lalu dibuat pentas. Didatangkan artis ya miris juga. Didatangkan artis usia-usia ABG. Itu dengan pakaian disebut ya tak senonoh. Sampai berlarut-larut malam. Ini jangan sampai terjadi ya. Jadi apa kalau Bu Rita tadi tanyakan apa yang harus dilakukan? Memang kegiatan-kegiatannya apa? Petunjuk bakunya tidak ada. Tapi mari hati saling bersahut-sahutan. Kalau sudah bertemu gimana? Gembira. Salah satu media gembira itu makan bersama ya. Nanti adalah pencerahan. Mungkin kalau ada setingkat nenek mama yang arif bijaksana diminta pencerahan, bicara tentang adat misalnya ya. Seperti apa adat Minangkabau? Kalau ada misalnya yang hadir itu dari kepolisian, bagaimana makna disiplin, bagaimana menjaga keamanan, taktik yang harus dilakukan supaya negeri kita ini aman. Lalu bicara seorang polisi misalnya ya. Rumah harus dikunci begini-begini, kalau di jalan harus dipatuhi aturan lalu lintas. Karena dia seorang polisi, bicara tentang hukum, tentang tertib, tentang disiplin, itu masuk. Jadi kalaupun ceramah tidak dalam
arti sempit harus ustadz yang bergelar buya misalnya, enggak juga. Jadi siapa saja boleh memberi pencerahan. Atau misalnya ibu guru, seorang psikolog misalnya ya, atau guru bimbingan konseling. Diminta dia untuk menyampaikan pencerahan. Karena masing-masing kita ini kan punya ilmu, punya kelebihan. Tahu kita ada yang hadir itu punya keistimewaan ilmunya, lalu diminta pencerahan. Itu hiburan juga namanya. Atau memang Bu Rita dalam acara itu betul-betul disusun MC-nya siapa, baca Qur'annya apa, lalu bagus ayatnya apa. Terus kalau daerah kita begini-begini, buya yang cocok siapa ya, kira itu. Pokoknya saya sudah mendengar ceramah itu hati senang, gembira, bukan kening berkerut. Ini tidak boleh, ini haram misalnya. Lalu bagaimana? Susah juga. Jadi buatlah acara itu sebaik mungkin, betul-betul mencerahkan. Tentu ada dasarnya, dalilnya apa tuh. Karena Al-Quran, hadis atau ya ajaran Islam ini pada hakikatnya adalah memberi kabar gembira, baik untuk orang beriman maupun untuk orang kafir. Kalau untuk orang beriman, apa kabar gembira? Wah, surga untuknya pahala yang sangat besar. Kalau orang kafir, apa pula kabar gembira? Kalau ini dikerjakan, neraka jahanam tantangannya. Lalu dia sadar, dia bertobat. Di situ letak kegembiraannya. Oke, baik. Kembali di telepon Ustadz. Ya, baik. Yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Aku Ika di Batipua. Oh, Ika di Batipua. Iya, selamat pagi, Ika. Ini Batipuanya di mana? Di Padang Panjang? Batipua baru lah. Oh ya, ya. Kampung istri saya di situ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Ika. Ustaz. Ya. Orang halal bihalal kan. Terus karena bercanda-canda, kiranya ada yang menzalimi kita, terus dia memutuskan tali silaturahmi. Itu gimana caranya kita menghadapi orang itu, Pak Ustaz? Yang kedua, kita puasa bulan Syawal. Terus kan puasa kita bolong-bolong, terus kita bayar dulu puasa kita yang bolong itu 6 hari. Apakah bisa masuk puasa sunat bulan Syawal atau kita harus puasa lagi 6 hari di bulan Syawal? Makasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustaz, silakan. Ya, pertama ya kan emosional sekampung nih Pak Yu ya. Karena istri saya itu orang Batipuah baru bertemu di udara dengan Ika. Itu di lapangan ada SD, ada kantor KUA, ada masjid di situ. Terima kasih atas pertanyaan ini. Orang yang memutuskan silaturahim kan tidak terpuji ya. Tapi bagi orang yang berupaya menjalin silaturahim, jangan berputus asa. Bangunlah sikap fa'fu anhum, maafkan mereka. Mungkin dia belum dapat petunjuk, hatinya masih kesat. Jangan benci pula, jangan pula berputus asa. Kita sudah baik-baik tapi dia menjauh. Kita sudah melihat dia tapi dia buang muka misalnya ya. Kita sudah berelok-elok tapi dia mempergunjingkan diri kita misalnya. Ya, buka pintu maaf, sudah dimaafkan apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan doa untuknya. Doakan dia supaya badannya sehat, dapat ampunan, hatinya lembut. Nah, kalau pintu hatinya terbuka, berhati lembut, badannya sehat, orang akan gembira. Kalau suasana gembira, mudah persahabatan dijalin. Yang penting jangan berputus asa, nanti jalin komunikasi. Lambat laun itu akan akrab dan terbentuk juga silaturahim. Jadi jangan sudah sekali dua kali tetap saja dia tidak elok. Boleh saja jaga jarak dulu sementara sambil berdoa, nanti akan akrab juga. Itu ya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua tadi Ustaz, puasa. Iya, puasa kalau bertemu yang wajib dengan yang sunat, misalnya Ibu puasa bolong-bolong karena sesuatu mungkin sakit atau menstruasi, dahulukan yang wajib dulu, karena siapa yang berpuasa Ramadan penuh
tambah 6 hari, dia seakan-akan berpuasa setahun penuh. Karena 1 hari itu dilipat gandakan 10 ya. Jadi kalau 1 bulan 30 hari ya 300 hari, tambah 6 hari kali 10 360 hari. Nah, baru dapat faedahnya itu kalau puasa Ramadan sudah penuh. Jadi didahulukan begini. Bayar dulu yang wajibnya, nanti kalau sudah selesai penuh ya, mungkin 1 pekan sudah selesai, masih ada juga bulan Syawal, baru diambil faedah puasa Syawal. Jadi tidak bisa digandakan begitu, sambil bayar yang wajib, yang 6-nya dapat, ya dapat atau tidak itu kita serahkan pada Allah. Tapi cara berfikirnya adalah selesaikan dulu yang wajib. Ini dalam bentuk disiplin. Jangan terbalik. Ada juga pemikiran dia selesaikan puasa 6 dulu, nanti yang wajib dibayar kemudian. Tidak begitu matematikanya atau perhitungnya, tidak begitu. Tetaplah didahulukan yang wajib. Sekiranya yang wajib sudah terpenuhi, tahu-tahu bulan Syawal sudah masuk, ya tidak apa-apa. Yang penting yang wajibnya sudah didapat. Nah, sudah itu paculah, mungkin puasa Senin Kamis hari-hari berikutnya gitu. Ya, baik, itu untuk Ika di Batipuh tadi. Pendengar, kita masih ada waktu jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Halal bihalal mendunia setiap bulan Syawal. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan pendengar, tujuannya begitu ya, memelihara silaturahim ini juga penting ya Ustadz. Nah, ketika halal bihalal kita sudah kembali terjalin nih silaturahimnya. Nah, ini kan kemudian pasti nanti akan sibuk lagi dengan segala macam aktivitas. Itu bagaimana Ustadz? Tidak hanya di halal bihalal itu saja mungkin terjalin kembali. Tapi satu di telepon mungkin ya Ustadz kita dahulukan pendengar. Anda bisa bergabung, bisa diulangi lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Pak Burhan yang tadi. Agak menyimpang sedikit, Ustaz. Oke, silakan Pak Burhan. Waalaikumsalam. Enggak, ini pertanyaan lain. Kalau orang pesta pakai organ sampai jam 2 semalam. Kata orang dalam Ustaz bilang di radio itu terdengar aku sirik, Bu. Sirik, Ustaz. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Burhan. Silakan Ustaz. Ya, ada yang berpendapat sirik, saya tidak singgung itulah ya. Tapi siapapun yang memberi keterangan, bisa saja kalimatnya seperti apa. Tapi saya ingin punya pandangan begini. Hiburan ya termasuk juga dalam sunnah ya. Sebab dalam acara pernikahan itu nilai hiburannya harus ada. Harus ada ini bukan dalam arti wajib. Jadi wajib pakai hiburan. Hiburan itu maksudnya yang menyenangkan ya. Pakaian yang terbaik, suasana yang bagus, jadi menghibur suasananya itu. Salah satu medianya itu didirikan pentas. Ya, pentas itu kan sekarang sudah banyak model-model praktis ya. Lalu ada sound systemnya yang bagus, musiknya, artisnya. Nanti bagaimana mengelola musik ini, di kompleks saya, di kompleks tetangga saya, jarak sekitar 200 meter lebih lah dari rumah tidak kedengaran mana musiknya pada dia pesta. Lalu kiranya sudah beberapa tahun belakangan sudah disepakati di komplek ini, musiknya itu hanya untuk terdengar itu saja. Kalau masuk ke perkarangan pesta itu musiknya jelas, tapi tidak sampai memekakkan telinga, tidak sampai membuat jantung copot itu ya. Jadi kan misalnya kalau sound system itu dekat sekali dengan kita sedang duduk makan kan bergetar juga dada. Itu enggak. Musiknya memuaskan, jadi dikelola dengan baik, jangan terlalu keras. Nanti kedengaran sampai sekian puluh rumah kiri kanan itu kan mengganggu. Sudah itu jamnya dibatasi. Kemudian tampilan artisnya itu ya yang elok, yang sopan. Keluarkanlah seni-seni budaya, sebab musik itu menurut saya sangat terpuji bagaimana kompak di sana, pengaturan notnya. Karena Islam itu penuh dengan seni. Seni berpakaian, bersuara, ya itu lihat sajalah bagaimana baca Al-Quran, imam salat, membuat masjid yang indah, itu penuh dengan seni. Nah, jadi tetaplah berpesta
dalam acara perkawinan itu ada nilai hiburan, tapi hiburannya itu cocok dengan adat, cocok dengan agama. Ini harus dipahami. Oke, baik. Nah, satu di WhatsApp Ustaz juga sudah masuk ini sebelum kembali ke telepon. Assalamualaikum. Perkataan Allah apakah bisa didengar? Apakah kita bisa mendengar perkataan Allah apabila kita diberi mukjizat terdahulu seperti Nabi Musa? Ini kalau dari chatnya dari Sambas ini Ustaz. Oh ya, dari Kalimantan ya. Iya, silakan Ustaz. Allahu alam lah ya, sebab pemahaman agama ini macam-macam, tarekat ini, tarekat itu, saya tidak punya keilmuan di sana. Tapi yang dimaksud firman Allah kan ada, buktinya apa? Al-Quran. Kalau ingin mendengar firman Allah, mendengar ya betul-betul masuk ke telinga, silahkan baca. Baca warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tertib, dengan tartil, bertajwid, dengan seni. Kita yang baca, kita yang mendengar, kita yang memahami, itulah firman Allah. Atau orang lain membaca, kita mendengar. Nabi juga, dia kan Nabi, tapi senang sahabat, bacalah Al-Quran, aku dengar. Jadi kita merasa ya dalam tadarusan, kan di RRI misalnya Ramadan, kan ada tadarusan ya. Ya luar biasa, didengar itu oleh orang di kampung, sambil duduk di kamar, didengar siaran radio RRI Padang. Itu diantaranya teman saya itu, mau kemana lu Ustadz? Ke RRI, mahasiswa sudah menunggu katanya ya. Wah luar biasa, Ustadz ini ya sibuk, tapi sibuknya nambah sehat dia karena berkah Al-Quran. Jadi kalau misalnya mendengar suara Allah langsung, kalau sekarang tentu gaib, insya Allah di akhirat menjadi kenyataan. Misalnya gambarnya begini, setelah masuk surga, wahai hamba-hambaku, mintalah apa yang ingin kau minta. Tidak ada lagi yang kami minta karena semua yang kau berikan. Nah, akhirnya ya terbuka tabir, semua bisa melihat wajah Allah. Kalau sekarang bagaimana wajah Allah, kita tidak tampak. Lihat saja alam semesta ini, disitulah eksistensi Allah itu adanya. Gitu ya. Tapi kalau secara fisik, sekarang gaib lah. Nanti kalau di surga, siapa yang ingin menemui Tuhannya ya perbanyaklah amal saleh. Bahkan orang berpuasa kebahagiaannya ada dua. Pertama waktu berbuka, yang kedua waktu menemui Tuhannya. Ya, baik Ustaz. Sebenarnya masih ada di telepon Ustaz karena keterbatasan waktu ini kita takutnya tidak tuntas begitu ya. Pendengar mohon maaf, jadi kami belum bisa terima Anda. Insya Allah Anda bisa ulangi besok karena Mutiara Pagi hadir setiap hari. Iya, ada. Ya, Ustadz terkait dengan halal bihalal mendunia setiap bulan Syawal. Silakan untuk kesimpulan perbincangan kita, Ustaz. Nah, pendengar yang berbahagia, kita sangat bersyukur ya sebagai orang yang beriman. Media-media selalu ada, manusia berkarya. Kan tidak ada pula Nabi mengajarkan halal bihalal lah. Umat Islam kan tidak. Tapi ini dari pemikiran, dari silaturahim. Mengapa Bung Karno terloncat saja dari mulutnya, ini halal bihalal, maksudnya halal makan di siang hari selama Ramadan kan tidak boleh. Karena itu diucapkan oleh Bung Karno kan menjadi idola lah waktu itu, menjadi catatan, berkembang. Lalu kalau ada sisi lemahnya diperbaiki. Apa tadi sisi lemahnya? Kiranya ada orang berhari raya itu bawa minuman, lalu pergi berjudi bersama-sama, lalu menghadirkan artis, minum-minum, itu diperbaiki, jangan sampai itu berkembang, ya betul-betul dicegah. Lalu diperbaiki dengan apa? Ada pengajian, ada pencerahan-pencerahan, bermaaf-maafan. Itu ya, ini tetap ditata dan dikelola. Setiap ada acara halal bihalal, diatur seprofesional mungkin sehingga kualitas pertemuan itu terasa. Buatlah sehingga walaupun yang hadir itu banyak yang tidak punya kesempatan berbicara, tapi karena acaranya dikemas dengan baik, dia sudah ikut serta di dalamnya. Jadi itu. Baik, Ustaz terima kasih sudah bersama Ustaz membahas halal bihalal mendunia setiap bulan Syawal. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan halal bihalal sebagai mempererat silaturahim ya Ustaz, meningkatkan ibadah kita. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita bersama Ustaz Dr. Haji Firdaus MHI. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi ada Ajo Unian, kemudian juga ada Pak Purhan di Sawalunto,
ada pendengar kami yang dari Sambas, dan Anda bisa mungkin bertanya lagi nanti di lain kesempatan dalam Mutiara Pagi. Pendengar, kita akan segera jalan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akan segera sampaikan warta berita daerah.